Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Ibu Sumiati STMT PM selaku dosen pembimbing utama. Yang terhormat Bapak Dr. Said STMT selaku dosen pembimbing kedua. Yang terhormat Ibu Siti Nurlaili Kadarini STMT selaku dosen penguji utama. Yang terhormat Ibu Dr. Insinyur Elsa Trimukti STMT IPM selaku dosen penguji kedua. Serta teman-teman yang telah hadir pada seminar proposal hari ini. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Dinda Lia Dwi Lestari dengan NIM D10112211039. Pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan proposal penelitian tugas akhir saya yang berjudul Analisis Pengaruh Aktivitas Pasar Ibu terhadap Kinerja Ruas Jalan Haji Rais Ar-Rahman, Kecamatan Pontianak Barat. Baik, untuk mempermudah pemaparan, seminar proposal kali ini terdiri dari 3 pokok pembahasan, yaitu pendahuluan, tinjauan pustaka, dan metodologi penelitian. Masuk ke dalam bab 1 pendahuluan. Latar belakang, transportasi merupakan salah satu aspek penting dalam mendukung aktivitas masyarakat baik dalam bidang ekonomi, sosial maupun perdagangan. Seiring dengan meningkatnya jumlah penduduk di Kota Pontianak khususnya di Kecamatan Pontianak Barat sebagai wilayah dengan jumlah penduduk tertinggi, kebutuhan terhadap sarana transportasi juga semakin meningkat. Hal ini berdampak pada meningkatnya volume lalu lintas di kawasan tersebut. Kawasan Pasar Ibu merupakan pusat aktivitas ekonomi di Kecamatan Pontianak Barat yang menimbulkan pergerakan kendaraan yang cukup tinggi. Aktivitas seperti keluar masuk kendaraan, parkir di badan jalan, dan bongkar muat barang menyebabkan hambatan samping yang mengganggu kelancaran lalu lintas. Ruas Jalan Haji Rais Ar-Rahman sebagai akses utama di kawasan tersebut mengalami kepadatan lalu lintas yang berpotensi menimbulkan konflik arus dan menurunkan kinerja jalan. Selanjutnya pertanyaan penelitian. Yang pertama, ada bagaimana konflik arus lalu lintas yang terjadi akibat aktivitas perdagangan di sekitar Pasar Ibu. Yang kedua, bagaimana karakteristik parkir kendaraan di sekitar kawasan Pasar Ibu. Yang terakhir, bagaimana rekomendasi atau solusi yang dapat dilakukan untuk meningkatkan kinerja lalu lintas pada ruas Jalan Haji Rais Ar-Rahman. Selanjutnya, tujuan penelitian. Yang pertama, ada menganalisis konflik arus lalu lintas yang terjadi akibat aktivitas perdagangan di sekitar Pasar Ibu. Yang kedua, menganalisis karakteristik parkir kendaraan di kawasan Pasar Ibu. Yang terakhir, memberikan rekomendasi atau solusi penanganan untuk meningkatkan kinerja lalu lintas pada ruas Jalan Haji Rais Ar-Rahman. Selanjutnya, manfaat penelitian yang pertama ada menambah wawasan terkait analisis kinerja ruas jalan menggunakan PKJI 2023. Yang kedua, memberikan gambaran kondisi lalu lintas dan parkir di kawasan Pasar Ibu. Yang terakhir, menjadi bahan pertimbangan dalam pengelolaan lalu lintas dan parkir. Selanjutnya ada batasan penelitian. Yang pertama adalah penelitian dilakukan pada ruas Jalan Haji Rais Ar-Rahman, Kecamatan Pontianak Barat, khususnya pada segmen jalan yang berada di sekitar Pasar Ibu. Yang kedua, analisis kinerja ruas jalan dilakukan berdasarkan PKJI 2023. Selanjutnya, analisis parkir difokuskan pada karakteristik parkir kendaraan di sekitar kawasan Pasar Ibu dengan menggunakan metode patroli. Yang terakhir, penelitian dilakukan selama 3 hari, yaitu hari kerja, akhir pekan, dan hari libur. Hari Senin mewakili hari kerja, hari Sabtu mewakili akhir pekan, dan hari Minggu mewakili hari libur. Ada pula penelitian terdahulu. Yang pertama dari Muhammad Fikri dan kawan-kawan pada tahun 2023 dengan judul Analisis Kinerja Ruas Jalan Akibat Aktivitas Pasar Tradisional Perkotaan, Studi Kasus Pasar Panampu Kota Makassar. Selanjutnya dari Diki Umbu Deki Sipul dan kawan-kawan pada tahun 2025 dengan judul Pengaruh Aktivitas Pasar terhadap kinerja ruas jalan Guntur di Pasar Rakyat Ororo Dowo Kota Malang. Yang terakhir dari Adistia Kristanti dan kawan-kawan pada tahun 2025 dengan judul Analisis Kinerja Ruas Jalan Sepanjang Pasar Tradisional Menganti Kabupaten Gresik menggunakan metode PKJI 2023. Selanjutnya bab 2 tinjauan pustaka. Yang pertama, definisi jalan menurut Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022. Jalan adalah prasarana transportasi darat yang meliputi seluruh bagian jalan termasuk bangunan penghubung, bangunan pelengkap, serta perlengkapannya yang diperuntukkan bagi lalu lintas yang berada pada permukaan tanah, di atas permukaan tanah, di bawah permukaan tanah, dan air, serta di atas permukaan air kecuali untuk jalan rel, jalan lori, dan jalan kabel. Fungsi jalan ada beberapa, antara lain jalan arteri yang berfungsi melayani perjalanan jarak jauh dengan kecepatan tinggi, jalan kolektor berfungsi untuk menghubungkan arus lalu lintas jarak sedang. Selanjutnya ada jalan lokal yang berfungsi melayani perjalanan jarak dekat dalam suatu wilayah. Yang terakhir ada jalan lingkungan yang berfungsi melayani akses di kawasan lingkungan sekitar. Selanjutnya status jalan dibagi menjadi beberapa. Yang pertama jalan nasional, jalan provinsi, dan jalan kabupaten, jalan kota, dan jalan desa.
Pada penelitian kali ini, ruas jalan Haji Rais Ar-Rahman itu termasuk jalan kota atau perkotaan. Selanjutnya, kelas jalan dibagi menjadi 3, yaitu jalan kelas 1, jalan kelas 2, dan jalan kelas 3. Selanjutnya, jalan perkotaan menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2022, jalan kota meliputi jalan umum dalam sistem jaringan jalan sekunder yang menghubungkan antar pusat pelayanan dalam kota, antar pusat pelayanan dengan persil, antar pusat permukiman yang berada di dalam kota, dan jalan poros desa dalam wilayah kota. Kapasitas jalan perkotaan berdasarkan PKJI dihitung menggunakan persamaan sebagai berikut, yaitu C sama dengan C0 dikali FCLJ dikali FCPA dikali FCHS dikali FCUK. C adalah kapasitas segmen jalan yang sedang diamati. C0 adalah kapasitas dasar kondisi segmen jalan yang ideal. FCLJ adalah faktor koreksi kapasitas akibat perbedaan lebar lajur atau jalur lalu lintas dari kondisi idealnya. FCPA adalah faktor koreksi kapasitas akibat pemisah arah lalu lintas dan hanya berlaku untuk tipe jalan tak terbagi. FCHS adalah faktor koreksi kapasitas akibat kondisi KHS atau kelas hambatan samping pada jalan yang dilengkapi bahu atau dilengkapi kerep dan trotoar dengan ukuran yang tidak ideal. FCUK adalah faktor koreksi kapasitas akibat ukuran kota yang berbeda dengan ukuran kota ideal. Yang pertama, ada kapasitas dasar atau C0. Dalam penelitian ini, ruas jalan Haji Rais Ar-Rahman itu termasuk dalam tipe jalan 2 lajur 2 arah tidak terbagi. Untuk tipe tersebut dapat dilihat pada tabel berikut. Selanjutnya, faktor koreksi kapasitas akibat perbedaan lebar lajur atau FCLJ dapat dilihat pada tabel berikut. Untuk faktor koreksi kapasitas akibat pemisah arah pada tipe jalan tak terbagi dapat dilihat pada tabel berikut. Selanjutnya, faktor penyesuaian hambatan samping dan bahu jalan FCHS dapat dilihat pada tabel berikut. Selanjutnya, faktor koreksi kapasitas terhadap ukuran kota atau FCUK dapat dilihat pada tabel berikut. Selanjutnya, kelas hambatan samping atau KHS, nilai bobot dan kriteria jenis hambatan samping disajikan pada tabel berikut ini. Selanjutnya, kinerja lalu lintas berdasarkan PKJI 2023, DJ adalah ukuran utama yang digunakan untuk menentukan tingkat kinerja segmen jalan. Nilai DJ menunjukkan kualitas kinerja lalu lintas dan bervariasi antara 0 sampai dengan 1. Untuk suatu nilai DJ, kepadatan arus dengan kecepatan arusnya dapat bertahan atau dianggap terjadi selama 1 jam. DJ dihitung menggunakan persamaan berikut, yaitu DJ sama dengan Q per C. DJ adalah derajat kejenuhan, C adalah kapasitas segmen jalan, Q adalah volume lalu lintas. Dalam analisis kapasitas jalan, volume lalu lintas dikonversikan ke dalam satuan SMP per jam menggunakan nilai ekivalen mobil penumpang untuk setiap jenis kendaraan. Nilai ekivalen mobil penumpang yang digunakan mengacu pada tipe jalan yang tak terbagi sebagaimana ditunjukkan pada tabel berikut ini. Selanjutnya, kecepatan arus bebas atau FB menurut PKJI 2023, FB untuk jenis MP ditetapkan sebagai kriteria untuk menetapkan kinerja segmen jalan. FB untuk KS dan SM ditetapkan hanya untuk sebagai referensi atau untuk tujuan lain. FB untuk MP biasanya 10-15% lebih tinggi dari tipe kendaraan lainnya. FB dihitung menggunakan persamaan berikut, yaitu FB sama dengan FBD ditambah FBL dikali FIBHS dikali FIBUK. FB adalah kecepatan arus bebas, FBD adalah kecepatan arus bebas dasar untuk MP, FBL adalah nilai koreksi kecepatan akibat lebar lajur atau jalur jalan. FIBHS adalah faktor koreksi kecepatan bebas akibat hambatan samping. FIBUK adalah faktor koreksi kecepatan bebas untuk ukuran kota. Untuk faktor-faktor tersebut dapat dilihat pada tabel-tabel berikut ini. Selanjutnya, kecepatan tempuh berdasarkan PKJI 2023, kecepatan tempuh merupakan kecepatan aktual arus lalu lintas yang besarnya ditentukan berdasarkan derajat kejenuhan dan kecepatan arus bebas. Penentuan nilai untuk MP dilakukan dengan menggunakan diagram di bawah ini. Selanjutnya, waktu tempuh dihitung berdasarkan kecepatan kendaraan ringan dalam menempuh panjang segmen jalan yang dianalisis. Adapun persamaan yang digunakan antara lain WT sama dengan P per FT. WT adalah waktu tempuh rata-rata mobil penumpang, P adalah panjang segmen, FT adalah kecepatan tempuh mobil penumpang atau kecepatan rata-rata ruang mobil penumpang. Selanjutnya masuk ke karakteristik parkir. Yang pertama adalah akumulasi parkir.
Menggunakan bersamaan, kendaraan yang masuk lokasi dikurangi dengan kendaraan yang keluar lokasi. Jika sebelumnya sudah ada kendaraan yang parkir sebelum pengamatan, maka menggunakan bersamaan, kendaraan yang masuk lokasi dikurangi dengan kendaraan yang keluar lokasi ditambah dengan jumlah kendaraan yang telah parkir sebelum pengamatan. Yang selanjutnya adalah volume parkir, jumlah kendaraan menggunakan persamaan jumlah kendaraan yang masuk ditambah dengan jumlah kendaraan yang parkir sebelum dilakukan pengamatan. Selanjutnya durasi parkir, menggunakan persamaan waktu saat kendaraan keluar dari lokasi parkir dikurangi dengan waktu saat kendaraan masuk ke lokasi parkir. Selanjutnya pergantian parkir atau turnover parking, menggunakan persamaan volume parkir per ruang parkir tersedia. Selanjutnya indeks parkir, menggunakan persamaan akumulasi parkir dikali 100% per ruang parkir tersedia. Jika nilai indeks parkir kurang dari 1, maka fasilitas parkir tidak memiliki masalah. Jika nilai indeks parkir sama dengan 1, kebutuhan parkir seimbang dengan daya tampungnya. Jika nilai indeks parkir lebih dari 1, maka fasilitas parkir bermasalah. Selanjutnya rata-rata durasi parkir. Dan yang terakhir jumlah ruang parkir yang dibutuhkan. Dengan persamaan Z sama dengan Y dikali D sama per T. Y adalah jumlah kendaraan parkir dalam satu waktu, D adalah rata-rata durasi, T adalah lama survei. Selanjutnya survei parkir. Survei parkir ada dua. Yang pertama survei pada tempat parkir dengan titik terbatas. Survei ini biasanya dilakukan di tempat parkir yang berada di luar badan jalan atau off-street parking dengan cara mencatat nomor kendaraan yang masuk dan keluar, serta waktu masuk dan keluar dari tempat parkir dengan mencatat secara manual. Selanjutnya yang kedua ada survei pada tempat parkir dengan titik akses tidak terbatas. Survei ini biasanya dilakukan di tempat parkir yang berada di badan jalan atau on-street parking dengan cara dibagi setiap titik pada lokasi yang akan disurvei. Surveyor bekerja dengan berjalan berkeliling dan mencatat plat nomor kendaraan yang sedang parkir dengan interval waktu tertentu seperti 15 menit, 30 menit, atau 1 jam yang dicatat secara manual. Selanjutnya, bab 3 metodologi penelitian. Penelitian ini secara umum dilaksanakan di wilayah Kota Pontianak dengan lokasi penelitian pada Jalan Haji Rais Ar-Rahman, Kecamatan Pontianak Barat. Ruas jalan tersebut dipilih sebagai lokasi penelitian karena berada di sekitar Pasar Ibu yang merupakan salah satu pusat aktivitas masyarakat dengan tingkat pergerakan lalu lintas yang cukup tinggi. Selanjutnya, tahapan penelitian. Tahapan penelitian dapat dilihat pada bagian alir berikut. Selanjutnya ada pengumpulan data. Yang pertama ada data geometrik jalan. Data geometrik yang dikumpulkan dalam penelitian ini meliputi tipe jalan, lebar jalan, dan lebar bahu jalan. Dilakukan oleh dua orang surveyor dengan pembagian tugas yaitu pengukuran dan pencatatan hasil serta dokumentasi. Selanjutnya ada data volume lalu lintas. Survei volume lalu lintas dilakukan selama 3 hari, yaitu hari Senin, Sabtu, dan Minggu pada pukul 6 pagi sampai 6 sore. Data yang dikumpulkan meliputi jumlah kendaraan berdasarkan arah lalu lintas serta kendaraan keluar masuk area Pasar Ibu. Kendaraan diklasifikasikan menjadi LV, HV, dan MC. Sesuai dengan PKJI 2023, survei dilakukan oleh 2 orang surveyor dengan masing-masing surveyor bertugas pada satu arah lalu lintas. Selanjutnya, data kecepatan. Data kecepatan diperoleh menggunakan alat speed gun yang diarahkan pada kendaraan yang melintas. Selain itu, pengukuran juga dapat dilakukan secara manual dengan menghitung waktu tempuh kendaraan pada jarak pengamatan sepanjang 50 meter. Pengambilan data dilakukan pada kondisi jam puncak dengan jumlah sampel masing-masing 10 kendaraan untuk setiap jenis kendaraan, sehingga diperoleh nilai kecepatan rata-rata yang representatif. Pelaksanaan survei dilakukan oleh 1 orang surveyor yang bertugas mengoperasikan alat ukur kecepatan dan mencatat hasil pengukuran. Selanjutnya, data hambatan samping. Data hambatan samping diambil pada ruas jalan Haji Rais Ar-Rahman. Pengamatan dilakukan pada segmen jalan sepanjang
kurang lebih 200 meter. Sesuai dengan PKJID 2023, jenis hambatan samping yang diamati meliputi pejalan kaki, kendaraan berhenti atau parkir, kendaraan melambat, serta kendaraan keluar masuk akses samping di sekitar lokasi penelitian. Survei dilakukan oleh dua orang surveyor yang masing-masing bertugas mengamati segmen sepanjang kurang lebih 100 meter dan mencatat jenis serta frekuensi kejadian hambatan samping selama periode pengamatan. Yang terakhir ada data parkir. Survei parkir dilakukan secara langsung di sekitar Pasar Ibu. Data yang dikumpulkan meliputi jumlah kendaraan yang parkir serta perubahan jumlah kendaraan parkir selama waktu pengamatan berlangsung. Pengumpulan data dilakukan pada 3 pos pengamatan dengan masing-masing pos ditempatkan 1 orang surveyor. Metode survei yang digunakan adalah metode patroli, yaitu surveyor melakukan pencatatan kendaraan parkir secara berkala setiap interval waktu 15 menit. Selanjutnya peralatan penelitian. Yang pertama ada alat tulis, yang kedua ada meteran, yang ketiga ada stopwatch, yang keempat ada speed gun, yang terakhir ada aplikasi traffic count. Selanjutnya ada tahap pengolahan data. Yang pertama mengkonversikan ke volume lalu lintas ke satuan SKR per jam. Selanjutnya perhitungan volume jam puncak, lalu identifikasi tipe jalan, lalu pengukuran lebar lajur dan bahu jalan, lalu identifikasi hambatan samping, selanjutnya penentuan kelas hambatan samping, lalu pengambilan data jumlah penduduk Kota Pontianak, selanjutnya perhitungan kapasitas ruas jalan, lalu perhitungan derajat kejenuhan, lalu perhitungan karakteristik parkir, selanjutnya penyusunan rekomendasi penanganan, yang terakhir penarikan kesimpulan. Selanjutnya daftar pustaka. Berikut merupakan daftar pustaka yang digunakan sebagai referensi dalam penyusunan proposal penelitian ini. Sekian pemaparan seminar proposal dari saya. Saya ucapkan terima kasih atas perhatian Bapak Ibu dosen pembimbing dan penguji. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.